Saya baru berani ngeliat ke sana ketika staff dari tempat saya kerja masuk, ditaruh keycardnya ke tempatnya terang, saya baru berani ngeliat nih. Dan ada satu keanehan lagi sih. Nah, Ada satu keanehan lagi. apa tuh? Jendelanya kebuka dan ada rokok yang udah dibakar di sana. Wah, anjay, gila. Ada rokoknya. Wah. Enggak, orang aku nggak apa-apain kok, aku sini sendirian doang gitu. Aku sini sendirian doang. Dan itu kata saya terakhir ke istri saya pas teleponan. Enggak, aku sendirian kok di kamar, aku nggak apa-apain. Wah, anjir. Jadi kayak muter ya waktunya ya? Dan abis itu saya make sure ke teman saya belum pulang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia perjalanan dinas di kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya nih gue bilang serem banget. Di sebelah gue udah ada Mas Linggar. Mas, Halo Mas, akhirnya kita kedatangan Mas Linggar di studio Lonceng Misteri yang bakal nyeritain kejadian horor waktu dinas. Mas, kenapa mau nyeritain kejadian horor waktu dinas? Apa maksudnya kenapa nih? Dinas, sering dinas berarti? Betul. Kerjanya di bidang apa? Bidangnya aja nggak usah sebut kantor di mana. Ya, saya bekerja kebetulan di bidang F&B, Mas. F&B, dan itu mengharuskan memang harus dinas apa gimana? Iya, karena saya harus untuk dinas keliling outlet untuk nge-training tim di lapangan langsung gitu, Mas. Oh, maka dari itu harus dinas mulu nih. Betul. Apa memang gini Mas, mau nanya, di setiap perjalanan dinas, di setiap dinas apa emang selalu horor kayak gini yang mau diceritain, apa selalu ada aja gitu? Sebenarnya ada yang enggak juga gitu. Ada aja sih yang aman-aman aja ada. Cuma ini aman-aman. beberapa perjalanan dinas saya yang memorable banget karena ada pengalaman yang horor yang saya alami. Oh, berarti ini pilihan aja nih, Ya. yang horor-horor yang akan diceritakan. Sebenarnya mah yang lain aman, ada yang aman juga. Ada yang aman-aman aja juga. Gitu. Berapa lama, berapa sering? Sebulan tuh bisa berapa kali atau setahun tuh bisa berapa kali? Oh, nggak setiap bulan juga sih. Setiap 1 tahun paling saya bisa berangkat 3 bulan sekali berangkat gitu. Untuk jangka waktu paling lama bisa ada yang sampai 2 minggu, ada yang paling cepet 3 hari kayak gitu. Oh, udah dinas lagi tuh. Iya. Sekali dinas berapa lama? Oh nggak, sekali dinas tuh saya tadi saya bilang 2 minggu, saya bisa stay di sana 2 minggu. Oh, oke. Gitu. Nanti terus bisa balik ke Jakarta lagi, nah terus nanti berangkat lagi dan stay di sana kurang lebih 5 hari. Gitu, dan paling cepet sih 3 hari sih gitu. Itu kebanyakan kalau ada baru buka outlet baru dia. Betul. Kebayang nih. Terakhir nih berapa lama kerja di kantor Mas sekarang? Oh, Berapa lama? saya kerja di tempat sekarang ya udah hampir 2 tahun lebih sih gitu. Hampir 2 tahun lebih. Dan ini perjalanan dinas horor yang diceritakan di Lonceng Misteri ya Mas ya. Tahan dulu Mas ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mas Linggar ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di-skip karena gue berani jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Mas Linggar, langsung kita mulai aja nih Mas ceritanya. Siap. Oke Mas Linggar, itu gimana Mas ceritanya Mas? Iya, jadi perjalanan dinas pertama saya itu di Medan, Mas. Gitu di Medan. Di Medan saya kurang lebih 2 minggu tinggal di sana. Itu saya di sana bareng sama satu orang teman saya. Gitu. Kami tinggal di sebuah homestay di salah satu kota Medan gitu, Homestay-nya itu ada 5 lantai gitu. Ada 5 lantai dan saya ditempatkan itu di lantai 5 gitu. Homestay-nya sih tampak luarnya sih masih bagus lah, bukan homestay zaman dulu atau gimana gitu. Homestay masih bagus.
Terus kami ke sana sama teman saya. Homestay itu ada liftnya mas, tapi nggak boleh dipakai. Bukan cuma untuk tamu, bahkan karyawan pun nggak boleh pakai. Kenapa ya? Karena saya lihat itu ada karyawan bawa galon gitu, bawa galon. Dia pun lewat tangga gitu, lewat tangga angkat. Padahal ada lift dan itu aktif gitu. Sudah saya tanyakan juga, oh nggak apa-apa pak, itu nggak boleh dipakai gitu. Oh udah, saya dapat lift di lantai, saya dapat kamar di lantai 5. Nah itu setiap saya naik tangga, jadi tangganya itu dari lantai 1 ke lantai 2, itu di setiap ujung tangganya mas, itu ada satu ruangan. Ada satu ruangan seperti ruang kelas gitu. Kenapa? Karena ada bangku beserta meja gitu, yang langsung jadi satu kayak bangku kuliah. Oh iya. Bangku lipat kayak gitu, iya. Kampus-kampus gitu. ya. Betul. Nah itu selalu ada seperti itu gitu. Di lantai 1-nya itu memang gak ada kamar, jadi lantai 2 mulai ada kamar itu lantai 2 sampai lantai atas. Saya sama teman saya naik di lantai 1, lantai 2 sambil teleponan tuh sama istri. Pas sampai lantai 3, tiba-tiba saya lihat teman saya, karena teman saya duluan. Teman saya tuh ngeliat ke arah ruang kelas. Gitu. Saya selesai teleponan sama istri, ngapain lu? Tahu itu ada bapak-bapak gitu, dibilang itu doang. Ada bapak-bapak. Saya lihat ternyata memang ada bapak-bapak, tapi udah mau belakangi saya gitu, belakangi saya yang ke arah sana. Oh dia masih fokus ke sana, saya lewatin aja gitu, saya lewatin. Begitu sampai ke lantai 4, ada ruang kelas lagi mas, ada ruang kelas lagi. Dan saya lihat situ ada bapak-bapak lagi diri depan pintu kaca, senyum ke arah saya. Bapak-bapaknya ya biasa aja gitu, nggak yang menyeramkan, agak gemuk sedikit gitu. Dia ngeliat senyum, saya pun senyum gitu, refleks. Ya pak gitu. Nah teman saya naik, nyusul, ngelihat dia langsung kaget. Lari, buruan. Teman saya langsung lari naik ke atas, ke lantai 5, kamar saya. Mana kunci gitu. Langsung buru-buru buka kunci. Kenapa sih lo? Tadi lo apa kata dia gitu kan? Itulah bapak-bapak. Kenapa sih nggak aneh kok bapaknya, kenapa sih gitu, saya tanya gitu kan. Terus lo lari? Gimana gua nggak lari? Tadi tuh bapak-bapak baru gue liat di lantai 3, masa tiba-tiba di lantai 4? Itu masih siang mas, belum sore sama sekali. Gitu. Nah itu kejadian pertama yang kami berdua alami di homestay tersebut gitu. Di hari kedua itu kamar saya itu satu kasur yang queen, dan saya tuh tidur di pinggir dekat jendela gitu, dekat jendela. Itu malam-malam tiba-tiba dari luar jendela ada yang ngetok-ngetok, dok gitu, ketok lagi, dok. Saya bangun, ya kan refleks, mau apa sih nih, pengen buka jendela. Teman saya langsung nahan, jangan. Kenapa sih itu ada ngetok-ngetok gitu? Jangan, itu siapa ngetok-ngetok lagian gitu. Udah, terus teman saya refleks ngomong, nggak mungkin ada ngetok-ngetok, lu lupa kita lantai berapa? Baru ingat ternyata lantai 5, dan setelah saya nggak buka, itu dari luar suara ketokannya berubah, bukan ketokan lagi, tapi kayak berusaha dibuka karena jendela-jendela geser, jadi kayak berusaha dibuka, krek gitu, sampai kayak gitu. Gak lama itu hilang, tiba-tiba di depan ada bunyi ketukan pintu. Duk. Ih, males banget ya. Duk. Wah itu saya berdua sama teman saya buru-buru ngambil HP. Udah buru-buru buka, ya udah murotal atau gimana gitu, biar ya menghilangin rasa takut kami gitu. Setelah itu beberapa hari nggak sempat tuh mas, nggak ada gangguan apapun lagi. Oke, tapi di depan jendela itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada, maksudnya nggak ada balkonnya kan, biasa di depan jendela walaupun cuma jendela ada balkon tuh buat naruh pot atau naruh outdoor AC. Betul. Ini nggak ada apa-apa. Kosong. Langsung. Dan di seberang gedung homestay itu, atau di seberang jendela saya itu ada satu kayak bangunan gereja tua yang sudah kosong. Oh, oke. Gitu. Jadi kalaupun memang ada orang yang ngetuk-ngetuk, nggak ada tempat untuk pijakan buat tim pijak di situ mas. Oke. Kayak gitu. Nah terus beberapa hari kemudian sempet tuh aman tuh, nggak ada apa-apa, aman nggak ada apa-apa pokoknya. Dan setelah itu ada di depan saya, di depan kamar saya itu ada ngisi. Terus nggak lama tiba-tiba di malam keberapa itu ada bunyi ketukan lagi. Ada bunyi ketukan lagi, dan ketukannya ya kali ini kedengarannya dari ujung pintu yang paling, dari ujung kamar yang paling ujung sampai ke depan kamar saya. Wah. Duk gitu. Duk. Ini apa sih nih gitu, teman saya udah berdua, ini apa nih? Nah, terus di situ kan di pintu kamar itu pasti ada selalu bolongan ya mas ya. Kami ngintip berdua. Dan ketika pintu ketokannya di depan kamar saya, buru-buru kami ngintip. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi pintu masih diketok. Duk.
Duk duk duk. Udah. Kami buru-buru mundur. Ketika ketukan pintunya berjalan lagi pindah, kami buka pintu dan berbarengan dengan orang yang di depan. Jangan dibuka. Tadi ada bapak-bapak yang ketukin pintu kalian. Gitu. Terus kita barengan nengok ke arah sana. Jadi kan ujung lorong itu ada tangga yang menuju ke bawah, dan tiba-tiba ada kepala bapak-bapak gini ngeliat ke kita berdua dari ujung lorong itu. Ih, males banget. Dan itu bapak-bapak yang saya lihat di kelas. Oh, sama loh. Udah, setelah itu besoknya kami coba ngobrol berdua sama dia, dan ternyata dia pun mengalami gangguan seperti saya ketika awal tinggal di situ sama teman saya. Dia udah berapa lama di situ? Dia belum lama, dia lebih belakang dari saya. Kurang lebih baru 4 hari atau 5 hari gitu. Jadi saya duluan masuk baru dia gitu. Oke. Nah setelah itu kebetulan kami ngobrolnya di warung kopi mas dekat situ. Cita-cita, nah nggak taunya yang punya warung kopi ibu-ibu denger, Ade tinggal di mana gitu. Di situ bu, di home saya sini gitu kayak kita bilang. Kalau ada yang ngetok jendela kalian dari luar, jangan kalian buka ya. Ibu warung kopi itu pesan kayak gitu. Loh emang kenapa bu? Pokoknya jangan dibuka. Dibilang kayak gitu doang. Hati-hati gitu, hati-hati jangan dibuka gitu. Udah. Nah, dan setelah itu pun ya udah. Malam berikutnya selalu ada ketukan lagi setiap malam. Di depan, dan orang di depan pun juga ngalamin juga gitu. Kenapa tahu? Karena besok pagi setiap paginya itu kita pasti selalu ngomong semalam ngalamin apa. Gitu mas. Gitu. Itu pengalaman saya di homestay di Medan. Selama saya tinggal Medan kurang lebih 2 minggu. Jadi setiap pagi itu kayak semalam ini kayak udah langsung ini nyamperin ya. Iya, dan anehnya itu, yang aneh berikutnya adalah itu lantai 4, lantai 3 kosong mas. Nggak diisi sama sekali. Jadi nggak diisi itu cuma di lantai 2 sama lantai 5 tempat saya. Oke. Saya udah minta untuk pindah ke lantai 3 atau 4, itu nggak dikasih sama sekali sama pihak hotel. Apa alasan? Nggak ada alasannya. Oh nggak bisa apa gitu doang? Oh nggak bisa apa, maaf pak. Nanti kalau ada di lantai 2 yang kosong baru bapak bisa pindah. Tapi lantai 2 kosong. Lantai 2 ada yang ngisi? Lantai 2 ada yang ngisi dan full gitu. Oh full? Full, karena memang kebetulan waktu kami kesana itu sedang berbarengan dengan acara olahraga anak sekolah atau gimana gitu yang dekat situ, jadi full gitu. Lantai 3, lantai 4 itu selalu kosong. Kami udah minta, yaudah kami lantai 3 atau lantai 4 nggak apa-apa gitu. Selain ya biar nggak takut, kedua biar nggak terlalu jauh karena kan capek juga naik turun tangga dari atas. Bener. Gitu. Lantai 5 cuy. Turun naik tangga lah seminggu tiap hari kayak gitu berapa kali kurus kita. Terus setelah dari Medan mas, berapa lama kemudian saya ditugasin lagi ke daerah Sukabumi. Oke. Daerah Sukabumi. Sekarang saya tinggal di sebuah hotel, kayak hotel resort gitu sih. Soalnya hotelnya itu yang nggak bertingkat gitu mas, kayak rumah berderet banyak gitu, kayak gitu, kayak resort sih gitu. Oh oke. Ini sebelum lebih jauh nih mas ya. Setiap ada perjalanan dinas dari kerjaan nih ya, itu yang milih hotelnya emang mas sendiri apa dari kantor? Dari kantor. Dari kantor langsung? Dari kantor, selalu. Oke. Kirain dikasih budget berapa, terus enggak, mas yang milih gitu bebas. Enggak ya? Ini dari kantor ya? Dari kantor. Pure. Jadi nggak tahu apa-apa nih? Nggak tahu apa-apa. Okay. Saya nggak bisa milih gitu. Terus, dan memang pasti dipilih yang otomatis yang nggak terlalu jauh dari tempat saya kerja gitu, atau outlet saya kerja gitu. Di Sukabumi itu kebetulan saya sendiri. Saya dikasih kamar yang paling ujung dari resortnya itu atau hotelnya itu gitu. Terus kamarnya itu mas, saya dapat kasur yang king size. Area kamarnya luas banget, bahkan ada sofa untuk terima tamu. Oke. Iya, di depan kasur saya persis tuh ada cermin dan meja yang cerminnya tuh selebar kasur king size mas, cerminnya. Ini agak horor ya kalau sendiri. Iya. Saya bayangin. Itu gede banget dan di kiri kanan saya tuh ya masih ada beberapa kamar lain gitu, Hari pertama saya ke sana, saya waktu itu karena begitu sampai di sana saya langsung ke outlet, langsung training anak-anak di sana. Akhirnya saya bisa check-in habis maghrib. Oke. Habis maghrib di antara anak-anak sana. Check-in. Udah, pas saya masuk kamar, dapat kamar, udah saya istirahat, mandi biasa. Tuh kedengar banget suara anak kecil berisik banget di kamar kiri kanan saya gitu, berisik banget gitu. Oke. Kayak anak kecil lagi main apa segala macam, berisik lah. Oh, mungkin ya udah mau lagi ada liburan kali, karena memang saya waktu itu menjelang weekend ke sana. Tapi sebelah kiri kanan apa? Kamar juga. Yang paling pojok tuh berarti jadi kamar itu per tiga petak gitu mas, kayak per tiga petak. Nah saya itu di paling
ujung sana gitu, paling ujung. Tapi di tengah. Posisinya di tengah. Jadi masih ada kamar di kiri kanan. Kamar kiri kanan, betul. Ada kamar kiri kanan. Kebayang. Nah, berisik banget tuh. Aduh, berisik banget lagi. Udahlah. Udah akhirnya saya mutusin untuk yaudah keluar cari makan dulu. Keluar cari makan. Masuk masih berisik lagi tuh, Mas. Masuk berisik lagi. Aduh, anak kecil berisik banget lagi nih sama keluarga. Ya udah. Udah. Nggak lama tidur. Masih kedengaran berisik banget sampai akhirnya saya keganggu banget tuh, sampai ada kedengaran suara orang nangis dan suara ibu-ibunya sampai nangis. Saya sih mikirnya positifnya, ibunya udah saking kesel kali ini ya, anaknya nggak bisa diem, anaknya berisik sampai ya udah ibunya juga nangis gitu. Ya udahlah, akhirnya kebawa tidur, ya udah tidur. Di hari kedua kembali lagi karena saya training sampai malam, balik sana udah malah lebih malam dari hari sebelumnya gitu. Saya balik kurang lebih sampai di hotel jam 9. Gerah, mandi, gitu mandi. Kamar mandi saya tuh paling ujung jadi begitu masuk pintu hotel paling ujung. Tiba-tiba di tengah-tengah mandi ada yang ketok pintu ke kamar mandi saya. Pintu kamar mandi tuh diketok. Pintu kamar mandi. Tok. Ayah, gantian dong. Ade mau pipis. Dan itu suara anak saya, Mas. Dan saya refleks, oh iya bentar ya Dek, gitu. Bentar ya Dek, bentar lu ayah andukan dulu. Udah, saya masih belum kan. Saya andukan. Selesai andukan, astagfirullahaladzim. Kan gue sendirian di sini. Saya nunggu lama tuh di situ, nunggu lama di kamar mandi, gak berani keluar lah gitu, gak berani keluar, gak berani gimana. Sampai saya berani diri, saya buka pintu kamar mandi, tapi saya nunduk tuh Mas. Saya nunduk jalan pelan-pelan. Saya gak berani ngeliat kemana-mana karena ya fokus saya, ya udah kalaupun ngeliat gue ngeliat bawahnya doang, kakinya doang, gak ngeliat mukanya gitu. Mikirnya kayak gitu aja udah mikir ya Allah, udah kayak gitu, udah berdoa segala macem, udah jalan. Buru-buru pakai baju, udah cabut keluar saya langsung. Pas balik malam banget tuh saya balik kurang lebih malam banget jam 1, jam 2 gitu saya baru balik ke sana. Udah ngantuk banget, udah saya buat tidur. Terus tiba-tiba kan namanya kasur king size ya, spring bed ya. Tiba-tiba itu kayak ada yang ngerek, kayak ada yang naik ke kasur. Kayak ada yang naik gitu, kayak ada yang jalan di kasur. Dek. Terus bunyi kayak orang rebahan, dek. Tapi 4 kali. Dek. Di belakang saya. Kayak gitu. Jadi udah astagfirullahaladzim, udah saya makin tutupan nah itu. Saya tutupan muka saya sampai kepala saya tutup pakai selimut gitu. Dan berasa kayak ada orang yang apa sih, kalau kaki kita kan kegesek-gesek spray bunyi ya Mas ya. Jadi kayak gitu. Udah sampai akhirnya saya udah saking capeknya berdoa segala macam sampai ada ketiduran gitu. Dan setiap pagi itu kan memang saya dapat voucher makanan ya, voucher buat breakfast. Dan anehnya ketika saya mau nukerin, tiba-tiba pas saya mau ke pintu itu ada petugas housekeepingnya udah bawain makanan Mas, bawain breakfast. Loh, Mbak, nih siapa yang mesen gitu? Loh, Bapak sudah mesen gitu. Ah, belum nih, saya baru mau bawain voucher. Saya bilang gitu. Iya, tadi Bapak bilang dibawain ke sini, nanti voucher baru diambil dari sini. Hah? Siapa yang bilang? Tadi ada yang nelfon dari rumah Bapak, minta dibawain breakfast. Dan yang dibawain itu 2 set breakfast, Mas. Wah, gila. Dibilang sama pihak hotelnya, kalau ada yang nelfon dari kamar saya. Oh, yaudah. Udah, terus gak lama mbaknya, emang tadi Bapak nge-nelfon Pak? Enggak, nih saya baru mau ngambil. Oh yaudah, udah itu babanya gue udah aneh, buru-buru ngambil vouchernya langsung cabut gitu. Cewek cowok yang nelfon nanya nggak? Nah itu pas saya tahu ketika saya baru mau check out. Oh, oke. Jadi itu memang hari terakhir saya nih. Udah saya ngabisin sarapan, udah seharusnya check out jam 12, jam 10 saya udah buru-buru mau check out. Saya ke depan, ke resepsionis, dan kebetulan resepsionisnya ada housekeeping yang tadi di situ. Nggak tahu juga lagi duduk situ sama resepsionis. Mbak, saya mau check out gitu. Oh ya Pak, kamu nomor sekian ya? Iya. Terus ada mbak yang tadi kan saya bilang, Mbak mau nanya dong, tadi nelfon siapa? Ibu-ibu Pak. Ibu-ibu. Terus si mbak resepsionisnya refleks, gimana sih orang si Bapak sendiri? Iya tadi ibu-ibu telepon dari nomor ini. Gitu. Terus ya udah saya bilang juga, kan di malam pertama saya bilang saya keganggu sama suara dari kiri kanan saya Mas ya. Saya bilang, Mbak tuh tolong dong bilangin sama yang kiri kanan jangan berisik, takutnya ganggu tamu yang lain setelah saya. Tamu yang mana Pak? Itu yang kiri kanan saya. Pak, Bapak dari yang pertama di area situ cuma Bapak sendiri. Kiri kanan Bapak kamar kosong belum ada yang nempatin.
Udah setelah itu, dan anehnya tuh biasanya kalau kita cek hotel pasti dicek dulu kamar kan ya. Setelah ngomong kayak gitu si mbaknya, Pak terima kasih, silakan di KTP Bapak. Nggak periksa lagi, langsung saya langsung cabut lah, nggak mau balik lagi ke situ. Gitu. Itu kejadian di perjalanan dinas saya di Sukabumi. Itu resortnya yang di Sukabumi resort terkenal nggak sih? Kayak sih lumayan terkenal dan lumayan banyak Google review-nya juga sih gitu. Ratingnya tinggi? Lumayan lah, nggak sampai di bawah 4. Kan pasti ada di Traveloka dong sama di tiket.com. Ada kok, pasti ada. Resort loh ini, bukan hotel loh. Jadi memang areanya harusnya luas ya kalau resort ya. Betul. Ini ngeri. Tapi pernah lihat atau nggak searching gitu dari internet tentang resort itu, ada nggak review, 1 review atau 2 review tentang ke arah horor, ada nggak? Bukan ngeliat dari Google review atau gimana sih gitu. Saya nanya sama orang-orang yang di sana. Sama orang-orang, sama anak-anak saya trainingin karena anak Sukabumi juga. Oh jadi Akamsi nih, anak orang Sukabumi juga. Saya nanya, dan mereka pun kaget ketika saya bilang saya nginep di sana. Loh kok Bapak di situ Pak? Gitu. Kenapa nggak di hotel lain gitu? Oh ternyata udah terkenal angker resort itu. Dan saya pun kesel, kenapa nggak bilang dari kemarin kalau tempat itu nggak bagus? Saya bilang kayak gitu. Berarti orang Sukabumi sebagian besar udah ada yang tahu. Udah ada tahu. Resort itu memang lumayan angker. Betul. Karena dari beberapa bangunan kayak patung-patungnya di sana itu sudah banyak yang tua juga sih. Jadi kayak itu memang resort lama juga gitu, kayak gitu. Tapi view-nya bagus kan? View-nya lumayan bagus. View-nya bagus, kamarnya pun bersih. Kamarnya bersih banget. Jadi gitu ya pihak resort ya, walaupun kita nyeritain horornya, kita juga review baiknya. Jadi jangan dianggap jelek aja nih. Mohon maaf pihak resort ya. Terus perjalanan dinas saya selanjutnya itu adalah ke salah satu kota di Jawa Timur, kota Surabaya. Saya di sana kurang lebih 5 hari, dan saya sama teman saya, tapi teman saya yang beda, bukan yang di Medan waktu itu. Itu bersama teman saya. Dan di sini itu yang aneh justru mallnya. Mall? Kenapa mall? Mallnya itu bener-bener apa ya kalau saya bilangnya, sepi banget, parah sepinya. Dan saking sepinya itu bener-bener ya jadi kelihatan serem banget gitu, kayak gitu salah satunya. Emang tempatnya dekat sama mall itu? Tempatnya dekat sama mall itu. Malah di mall itu. Hah? Tempat saya kerja itu di dalam mall itu. Oke. Dalam mall itu, dan posisinya itu ada di lantai paling atas. Gitu. Dan saya ngalamin kejadian itu bukan cuma di mall, tapi ada di hotel tempat saya tinggal juga gitu. Ini sih hotel franchise lah, saya cuma bisa bilang sampai situ aja ya, gitu. Hotel franchise. Saking sepinya, boleh dibayangkan jam 8 malam tuh lampu sudah mati. Gitu. Sedangkan tempat saya bekerja itu operasional sampai jam 11 malam itu masih operasional. Jadi kalaupun saya selesai dari sana keluar itu ya mallnya udah gelap gulita. Gitu, jam 8 malam tuh udah gelap gulita mallnya. Tuh. Kejadian pertama saya alamin justru di hotel. Oke. Saya datang ke sana, saya pulang duluan ke hotel, saya check-in duluan ke hotel. Teman saya karena masih ada kerjaan harus selesai di sana, saya pulang duluan ke hotel. Saya mandi. Nah itu kamar mandinya itu apa ya? Kayak bentuk kapsul gitu, atau ya kayak kotak gitu, tapi kelihatan siluet orang pokoknya kelihatan tuh. Jadi nggak terlalu yang, bukan yang terpisah ada pintunya atau gimana segala macam gitu. Model kayak gitu aja. Kebayang. Jadi saya lagi mandi. Tiba-tiba saya ngeliat siluet ada orang masuk. Saya pikir teman saya kan, ya udah. Bro balik. Iya, lu mandi masih lama, dia bilang gitu. Iya nih masih lama. Oh yaudah. Saya mandi lagi. Begitu saya keluar, loh, kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa nih. Oh yaudah. Dan karena di sana kebetulan saya dapat kamar yang bukan smoking area gitu, bukan smoking room. Saya mau keluar gitu, Saya pikir, oh teman saya tadi udah keluar kali, udah. Begitu saya keluar, saya baru ingat keycard itu sama saya. Tadi siapa? Nggak mungkin teman saya bisa masuk. Kalaupun teman saya keluar duluan, keycard dicabut, otomatis listrik mati dong. Mati. Sedangkan listrik masih nyala. Langsung buru-buru saya telepon teman saya. Bro, di mana? Masih bekerja, sorry ya kalau gue lama. Lu masih lama sana nggak? Masih lama sama. Gue susulkan aja deh. Udah akhirnya saya nyusulin teman saya ke sana udah. Gitu. Nah, terus di hari berikutnya karena takut kan, karena kejadian itu, saya nggak berani tuh ke hotel duluan. Tapi karena nungguin teman saya ini masih lama banget, sampai jam 10 belum selesai juga. Yaudahlah, saya beraniin diri untuk udahlah ke hotel lah. Ke hotel duluan aja lah. Bro, gue duluan ke hotel ya. Iya.
Saya turun, dan seperti saya bilang tadi jam 8 malam aja lampu udah mati tuh mas seluruh area mall. Jangan kan lampu, eskalator juga mati. Jadi saya tuh turun eskalator kayak turun tangga biasa aja gitu. Dari lantai 3 ke lantai 1, ke lantai dasar. Dan ketika turun, itu di lantai paling bawah, saya ketemu atau papasan sama kakek-kakek dan nenek-nenek. Mau masuk ke area mall gitu, udah di dalam area mall mau masuk gitu. Saya jalan, dari jauh tuh udah ngeliat, ih kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Kakek sama nenek agak bungkuk jalan. Nah terus papasan sama saya nanya, pokoknya nanya pakai bahasa Jawa. Saya nggak tahu lupa atau gimana, tapi saya ngerti bahasanya gitu. Poin dia nanya, Dek kalau mau ke atas lewat mana? Dia bilang gitu. Oh saya jawab dengan bahasa Indonesia, oh lewat sana kek. Naik eskalator tapi eskalator udah mati gitu. Kakek mau kemana? Mau ke atas gitu. Dia bilang gitu, mau ke atas. Oh ya udah paling kakek naik eskalator dulu di sana tapi udah mati. Kakek kuat? Nggak apa-apa, saya kuat kok. Pokoknya penting saya sampai atas. Kakeknya bilang gitu doang. Oh ya udah, makasih ya. Iya kek, sama-sama. Saya jalan, saya balik belum jalan, saya balik. Baru mau jalan tiba-tiba kakeknya ngomong lagi. Adanya mau pulang. Saya jawab sambil mau nengok. Iya kek, pas saya nengok kakek-kakeknya udah nggak ada sama nenek-neneknya. Udah nggak ada. Dan mall itu tuh mall yang apa sih kayak terbuka atasnya tuh langsung kebuka banget gitu. Jadi lantai dasar kelihatan tuh mas ke lantai ujung atas. Oke. Begitu saya nengok, kakeknya udah nggak ada. Dan saya lihat dia udah lantai paling atas, dada-dada sama nenek kakek nenek itu berdua. Ih, males banget dada-dada. Dan kedengeran suara dia ngomong, makasih ya. Wah, padahal itu jauh banget. Tapi kedengeran kayak di sebelah saya ngomong. Oh, kayak di kuping ya suaranya. Merinding gue. Makasih ya, sebenarnya. Makasih ya gitu dong. Dada-dada. Pakai pakaian apa kakek-kakek sama neneknya? Pakai pakaian biasa, bukan yang pakai adat Jawa atau gimana gitu, pakai pakaian biasa gitu. Cuma saya lihat di dalam bungkuk dan yang banyak omong emang kakeknya, kalau neneknya cuma senyum-senyum aja. Dan itu saya nggak tahu anak-anak yang lain tahu apa enggak, karena setiap kali mau pulang itu selalu anak-anak selalu lari tuh turun dari keluar dari outlet ke parkir motor mobil itu mereka langsung lari buru-buru gitu, nggak mau lama-lama di situ. Saya sih nggak tahu mereka tahu apa enggak ada apa di situ. Nggak nanya juga, nggak pernah nanya. Saya sih menanya, kenapa sih gitu? Iseng pak, takut pak gitu. Iseng pak, takut pak, bilang gitu dong. Udah mereka buru-buru lari gitu. Tapi sampai hari terakhir saya di sana, saya belum sempat nanya banyak juga ke mereka tentang ada apa sih di situ gitu. Perjalanan dinas saya selanjutnya ke salah satu kota di daerah Jawa Barat, di Bandung, Mas. Bandung, Bandung kota kelahiranku. Gimana Mas? Jadi Bandung. Di Bandung ini saya kebetulan tinggalnya ini bukan di hotel, bukan di homestay, bukan di resort, di mes. Di mes. Ya. Mes punya kantor nih berarti. Betul. Oke. Di mes dari kantor saya. Mesnya itu di lantai paling atas dan mesnya itu ada berapa? Kurang lebih ada 4 sampai 5 kamar. Oke, ini boleh disebut nggak Bandungnya di daerah mana? Kan luas, misalnya Gede Bage pun kan luas. Di daerah Dago pun kan luas. Ini di daerah mana? Masih ingat nggak? Daerah hampir-hampir dekat-dekat Pasteur sih kalau nggak salah. Oke, daerah Pasteur berarti arah mau ke atas ya? Iya. Ya. Nah, di situ saya lagi-lagi berdua sama area manajer yang megang sana memang. Area manajer yang megang sana. Nah itu sekali lagi pasti nggak ada lift dan uniknya mes ini dari lantai pas mau menuju dari lantai 3 ke lantai 4 tuh tangganya tangga besi. Oke. Tangga besi yang ya udah pasti kalau ada yang naik berisik gitu. Dan sebelum menuju ke mes itu, ketika kami naik tangga itu ngelewatin lorong yang kiri yang kanan itu posisinya outdoor AC mas. Jadi tumpukan outdoor AC banyak. Lurus masuk, mentok, belok kanan, ada tangga menuju ke atas, ada satu kamar yang udah nggak kepake. Nah baru dari situ belok kiri, baru tuh kamar, dan paling ujung itu kamar saya, tempat tinggal mes saya. Oke. Jadi begitu belok dari situ kiri, ujung tuh langsung kamar saya. Jadi kalau saya buka pintu, saya kelihatan ke ujung lorong sana gitu, kelihatan. Kenapa selalu ditaruh paling ujung? Nggak tahu, dapatnya selalu seperti itu. Saya juga bingung. Ya udah langsung dari depan di sebelah kamar saya itu kamar mandi, persis.
kamar mandi, ada satu kamar dan kamar-kamarnya ada yang nempatin beberapa anak-anak yang kerja di situ juga gitu. Dan setelah itu hari pertama saya nyampe itu saya ke atas ke mes barengan sama teman saya juga tuh. Teman saya jalan duluan, saya ngeliat ada satu anak cowok masih muda duduk di antara tangga gitu mas, duduk lah gitu nyantai pakai celana pendek. Saya nengok, dia ngeliat saya ngeliat dia juga, ya refleks saya langsung, ya gitu bang. Dia nggak ngerespon saya, cuma bangun diri, balik badan, naik ke atas, buka pintu ruangan tadi langsung nutup, masuk. Oh saya pikir itu karyawan sini kan atau gimana, tinggalnya di situ, saya mikir kayak gitu. Oh ya udahlah, nggak ambil pusing, langsung saya masuk kamar. Udah beres-beres segala macam, istirahat tidur. Nah besok paginya karena memang udah waktu training, saya bangun, udah buka pintu mau masuk kamar mandi. Tapi setelah itu masih ada anak tuh lagi nyender di tembok, bu anduk gitu segala macam. Weh ngapain lu nggak mandi gitu? Saya bilang kayak gitu doang. Udah, saya masuk kamar mandi, saya mandi. Selesai mandi saya keluar, anak-anak pada diri tuh pada ngeliatin, saya bingung kayak orang bingung. Kenapa lu? Gitu saya gitu. Mandi sana udah mau training nih saya gitu kan. Udah saya masuk kamar mandi, saya masuk kamar lagi pakai baju rapi-rapi. Lalu tuh baru kedengeran anak mandi ganti-gantian. Begitu selesai, saya keluar. Ada satu anak tuh udah selesai, udah rapi juga. Barengan turun ke bawah tuh untuk menuju ke tempat training. Pak, Bapak dalam tadi mandi nggak apa-apa? Nggak apa-apa saya. Emang kenapa? Yakin Pak? Iya. Kenapa sih? Enggak Pak. Kita tuh dari tadi nungguin ada yang keluar dari kamar mandi. Soalnya sebelum Bapak masuk, tadi dari kamar Bapak ada yang buka pintu, masuk kamar mandi. Dan kita tuh dari tadi nungguin orang itu keluar. Oh. Kayak gitu. Makanya mereka dari tadi tuh nungguin karena kalau kata mereka ada yang lagi mandi sebelum saya. Gitu. Oh, udah selesai kali mereka. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin, soalnya kalaupun mereka keluar pasti ngelewatin depan kita. Kalau nggak ke kamar Bapak nggak mungkin gitu. Ada-ada aja. Itu kali si Bapak satu lagi nggak, masih tidur. Teman saya kebetulan masih tidur belum bangun gitu, karena saya harus bangun duluan memang untuk training gitu. Nah itu hari pertama, siangnya. Lagi-lagi nih biasa teman saya masih kerja sibuk di bawah, saya naik gitu kan ya. Dan seperti saya bilang tadi, tangganya kan tangga besi mas ya, tangga besi. Saya jalan, setiap saya ngelangkah, itu bunyi langkahnya tiba-tiba nambah. Itu udah malam tuh, posisi malam, hampir jam 10:30 malah. Karena memang training waktu itu lama banget, jadi malam. Setiap saya naik, itu bunyi langkahnya nambah. Saya langkah, jelek yang namanya bunyi tangga besi pasti bunyi kan. Tapi bunyinya tuh bunyi bukan orang langkah kaki, tapi kayak bunyi dentuman orang lompat. Oke. Dek gitu. Wah saya bilang masih jauh lagi dari tangga ini, saya mesti ngelewatin lorong yang ada saya outdoor dulu, mesti ngelewatin ruangan yang tadi ada tangga kosong tadi gitu kan. Saya gitu. Udah bismillah jalan. Udah tuh saya jalan, dan di lorong itu pun, lorong yang ada AC outdoor masih kedengeran bunyi kayak tadi juga sama. Saya buru-buru, akhirnya saya jalan makin cepet. Dan ya seperti Mas bilang tadi, kok sial banget kamarnya ujung terus gitu kan ya. Dan benernya Mas, begitu saya tadi mau nutup pintu kamar, kan karena kamar saya paling ujung, begitu nutup pintu kamar otomatis ngeliat ke sana dong. Dan saya lihat ada sosok pocong paledong lagi begini ngelirik dari ujung lorong sana ke saya. Pas tutup langsung buru-buru tutup pintu kamar. Udah. Nah terus saya buru-buru udah mau ngambil wudhu juga bingung atau gimana, mau sholat gitu segala macam. Baca kursi, baca apa yang saya bisa. Sampai akhirnya udah saya ketiduran. Dan tiba-tiba di tengah malam bunyi ketukan pintu di kamar saya. Saya mikir tuh teman saya gitu kan. Tok. Bro, bukain bro. Tok. Ya. Nah, saya buru-buru mau bukain. Pas saya buka, kosong. Saya telepon teman saya dong. Pak masih di mana? Masih di bawah nih, masih sibuk segala macam. Wah, kenapa bro? Oh bro, titip pesen ya. Kalau ada yang ngetok pintu kamar mes, jangan dibuka ya. Tunggu kalau emang gue masuk, ntar gue pasti ngabarin dulu. Oke. Oh ya udah, saya buru-buru tutup, cekrek. Udah, padahal tadi jelas-jelas yang ngetok pintu dan manggil suara teman saya. Gitu ya. Udah, akhirnya saya tidur, saya usahain saya tidur.
Jadi kamar mesnya emang kecil banget mas, nggak terlalu gede. Mm-mm. Ada satu kasur single. Jadi ini kasur saya, jarak kurang lebih setengah meter, ada jendela dan hording. Dan kamar mes saya itu jendela langsung menuju ke luar. Di tengah-tengah tidur saya ngerasa kayak muka saya diusap-usap kain. Muka saya kayak diusap-usap kain. Srek, apa nih ya? Srek, sampai akhirnya kebangun dan saya ngeliat hording. Hording gitu. Saya mau tidur lagi. Udah, tiba-tiba inget jendela kan gak saya buka sama sekali. Ini hording kenapa bisa sampai ke saya ya, saya mikir gitu. Udah. Sambil saya mikir kayak gitu, tiba-tiba hordingnya di depan saya lagi, depan muka saya gini. Dan setelah itu gak lama kayak ada yang duduk di ujung kasur saya. Itu duduk di ujung kasur saya. Lama-lama kayak tiduran. Dan hordingnya begitu lagi mas di muka saya. Dan kali bukan warna hording, warna baju putih tapi beserta tanah-tanahnya. Malas banget gua. Dan gak lama terdengar suara desahan napas sambil ngusap kayak gitu, terdengar suara desahan napas dari situ. Itu saya nggak tahu sampai saya benar-benar nggak bisa tidur sampai ya udah nggak sadar gitu, nggak sadar karena ketiduran atau gimana. Saya bangun gara-gara ada gedoran pintu dari teman saya dan bunyi telepon di HP saya. Udah sampai akhirnya saya bangun, saya angkat. Lu kenapa? Nah, apa-apa. Yaudah. Udah, besok kita balikan teman saya cuma bilang gitu. Iya, besok balik. Udah. Pas itu besoknya pas mau pulang, saya nanya sama teman saya, Pak, itu di kamar itu yang di sana yang tadi saya bilang ada tangga ke atas terus ada ruangan kosong. Itu apa? Oh, itu kamar kosong udah nggak kepake. Gitu. Hah? Emang ada tinggal situ? Siapa gitu? Ya anak staf cowok atau gimana? Nggak ada. Emang lu ngeliat apa? Dia gitu. Oh, nggak apa-apa. Lu bilang lu ngeliat apa gitu? Ngeliat apa? Sebenarnya gini bro, sorry gue belum bilang sama lu. Kalau di sini lu ngeliat sesuatu di sana, kalau lu mau lewat situ, mau lewat lorong situ yang ada tangga yang tadi saya bilang, lu jangan ngeliat ke sana. Gue lupa bilang, lu ngeliat ke sana ya? Iya. Emang ngeliat sesuatu? Terus tiba-tiba dari bunyi suara AC outdoor, tapi bunyi aneh mas. Ini nggak tahu sih, ini yang ngeh kita berdua. Kan dia bilang, lu ngeliat sesuatu? Terus tiba-tiba bunyi AC outdoornya pakai bunyi mesin, tapi iya kayak gitu. Saya sampai berhenti sama teman saya. Lu denger nggak? Yaudah, dengar. Yuk kita juga mau pulang. Udah biarin. Udah, kita pulang dari situ. Tapi emang bangunan mesnya tua ya? Udah tua. Bangunan mesnya cukup tua. Dan memang ya karena mes dan nempatin karyawan jadi kurang terawat gitu segala macem. Ya biasanya jadi buat gitu. menjaga kebersihannya agak kurang gitu. Ada di dalam perumahan atau di pinggir jalan gede mesnya? Kayak di perumahan gitu, tapi nggak terlalu. Jadi di perumahan tapi di luarnya itu pinggir jalan raya gede juga mas. Oh. Gitu. Oke, selanjutnya ini perjalanan dinas terakhir. Maksudnya sampai sekarang ya belum ada perjalanan dinas baru saya lagi. Perjalanan dinas saya dan kembali lagi saya harus ke Bandung. Bandung lagi nih. Dan karena belajar dari pengalaman sebelumnya, saya nggak mau tinggal di mes, saya bilang. Oh, udah bilang sama atasan. Saya nggak mau tinggal di mes. Saya nggak mau tinggal di mes. Saya mau tinggal ya nggak apa-apa taruh di mana yang penting jadi mes, saya bilang gitu kan. Oke. Akhirnya saya ditaruh di salah satu hotel. Ya hotel biasa, hotel bintang. Nggak bukan saya bilang bukan hotel bintang 3 gitu, hotel biasa untuk benar-benar cuma ya short itulah gitu, cuma 3 hari gitu kayak gitu. Di Pastor juga nih, masih dekat-dekat Pastor. Masih dekat-dekat sana. Saya ditaruh di kamar, masih ingat banget sampai sekarang, 1715. 1715, oke. 1715. Jadi kamar itu 8 lantai tapi biasa kalau hotel atau bangunan kan tuh biasanya lantai nomor 4-nya nggak ada gitu kan, di lantai 3 atau lantai 5. Jadi kalau secara urutan saya tinggal di lantai 6 gitu. Tapi di kamar itu di lantai 7 tapi nomor 15 gitu. Sehingga saya jadi nomor kamar itu 1715 gitu. Di sana saya tinggal sama teman saya lagi yang waktu ke Surabaya.
Dan begitu saya sampai sana, check-in malam lagi karena memang biasanya kami check-in malam karena harus ngurus yang di outlet dulu segala macam. Jadi begitu check-in malam. Saya check-in jam 8 dan jam 9 malam tiba-tiba ini saya masih berdua sama teman saya ini. Tiba-tiba jam 9 malam ada yang ngetok-ngetok pintu kamar. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Gitu. Gitu. Ini berdua sama teman saya nih. Saya buka, cekrek. Ada cewek gitu, ada cewek di depan pakai dress tapi 3/4 gitu, dress 3/4. Sini masih agak sini kayak bunga-bunga gitu dressnya. Punten maaf salah kamar gitu dia bilang gitu. Oh iya mbak nggak apa-apa iya. Gua salah kamar. Udah terus dia jalan lagi ke arah lift tuh. Siapa bro gitu kata teman saya gitu kan. Nggak tahu cewek gitu kan. Udah nggak lama ketok lagi. Baru jelang berapa menit lah, 5 menit sampai 10 menit lah gitu. Kita masih beres-beres baju, ketok lagi. Yang buka sekarang teman saya. Dan cewek itu lagi. Loh, kok saya kesini lagi sih? Tuh cewek bilang gitu dong. Kok saya kesini lagi, ini lantai berapa sih gitu? Ini lantai 7. Hah? Lantai 7 ya? Iya gitu. Terus udah, emang banyak kemana saya tanya gitu. Saya mau lantai 6. Oh yaudah. Udah tuh akhirnya saya sama teman saya bawa ke lift. Dia masuk lift. Kita pencetin tuh lantai 6, dipencetin sama teman saya. Ini mbak kalau lantai 6 ya, dipencetin lantai 6. Masuk. Kita mau masuk ke kamar, baru masuk kamar nih mas. Jadi jalan dari lift ke kamar, kita baru mau tutup pintu, cikrek. Tok tok tok. Serius? Demi Allah. Dan dibuka dia lagi di situ. What? Loh, kok ketemu A lagi? Kan tadi A udah mencetin lantai 6. Iya, gitu. Yang ampun ini gimana sih kata dia bilang gitu. Udah. Sampai akhirnya ya udah akhirnya kita bertiga turun ke lantai dasar. Nganterin dia ke lantai dasar dulu. Dari situ kita naik bareng-bareng ke lantai 6 karena ke lantai 7 ya. Kita pengen lantai 6 dulu sampai dia keluar, baru saya ke lantai 7 sama teman saya. Gitu. Bener tuh nyampe tuh masuk ke lantai 6. Dia sampai dia di nomor liftnya lantai 6, dia turun duluan. Ya udah turun duluan gitu. Enggak ngikut. Setelah itu baru saya naik ke lantai 7. Kamar saya udah ditungguin, kita nungguin tuh berdua. Oh udah nggak ada yang ngetok-ngetok lagi. Dan di sana jadi pas hari keberapa itu saya ya kembali lagi kan nungguin teman saya lama kan, saya balik ke hotel duluan dan bodohnya saya nggak bawa kunci, saya nggak bawa kartunya. Saya minta tolong sama pihak hotel untuk dianterin ke kamar gitu, dan ternyata pihak hotel nggak bisa minjemin kuncinya. Jadi dia cuma bisa nganterin saya ke atas dan bukain pintu. Dan udah ya akhirnya saya di sana gelap-gelapan. Itu gelap-gelapan. Akhirnya sambil nungguin teman saya pulang, saya telepon tuh mas sama istri, teleponan. Dan di sana saya dapat kamar yang smoking room gitu kan. Saya duduk di pojok kamarnya itu ada jendela, saya buka. Saya sambil rokok sambil teleponan sama istri. Dan di tengah-tengah telepon, istri saya bilang, "Ya kamu mau siapa sih? Sendiri? Itu kok ada suara orang sih di belakang gitu." Jangan takut-takutin deh, ini gelap-gelapan nih gue nih, saya bilang gitu, gelap-gelapan nih, nggak ada siapa-siapa nih gitu. Bener gitu. Udah tuh terus ngobrol lagi. Istri saya diam lagi. Kenapa sih diam lagi? Itu ada yang lagi marah-marah gitu, lagi marah-marah. Marah-marah apa sih? Nggak ada siapa-siapa, saya bilang. Nggak ada siapa-siapa. Ini aku sendirian nih gitu. Oh ya udah, iya orang kedengeran kayak gitu kok. Nah, terus nggak lama saya saya cerita panjang lebar sama istri saya. Istri saya diem itu. Istri saya diem sampai panggil, Yang, oh kamu udah selesai ngobrolnya? Hah? Ngobrolnya? Iya. Ngobrol sama siapa sih orang? Aku nggak ngapa-ngapain. Enggak, aku dengar kamu lagi ngobrol gitu. Ngobrol sama siapa? Aku dari tadi di sini sendiri gitu. Yaudah gini deh. Kalau nggak kamu istirahat tidur deh sambil nungguin temen kamu. Aku juga jadi makin iseng nih nemenin kamu telepon kata. Yaudah. Udah. Akhirnya saya matiin telepon, saya tutup jendela, rokok saya matiin udah tuh. Tapi rokok saya masih tinggal situ tuh. Udah. Saya tiduran, lampu gelap. Udahlah tidur aja lah, biarin tidur. Untuk kamar hotel juga nggak terlalu panas, jadi enak lah buat tidur. Saya tidur. Di tengah-tengah tidur saya kedengeran suara orang lagi ngobrol. Saya mikir, oh teman saya kali ini.
Udah, saya nengok ke tempat saya tadi ngerokok. Wah, teman saya lagi teleponan, saya bilang. Teman saya lagi teleponan. Wah, dia tawa-tawa gitu. Bro, kecil, pelanin bro, suara bro. Kencang banget bro, gue ngantuk nih. Gitu. Saya bilang gitu. Terus kedengaran nggak tahu lah tuh dia kayak lagi berantem sama istrinya. Bro, astaga, pelan-pelan bro, gitu. Udah. Terus kedengar lagi dia ngomong, bro, tolonglah gitu, jangan berisik lah, saya gituin kan udah tuh. Udah. Habis itu, terus nggak lama kedengeran suara. Enggak, orang aku nggak apa-apain kok, aku sini sendirian doang gitu. Dan itu kata-kata saya terakhir ke istri saya pas teleponan. Enggak, aku sendirian kok di kamar, aku nggak apa-apain. Wah anjir. Jadi kayak muter ya waktunya ya? Dan abis itu saya make sure ke teman saya belum pulang. Bentar. Ini kayak muter nih waktunya nih berarti? Iya. Wah gila. Jadi yang duduk itu Mas Linggar sendiri harusnya. Jadi ketika saya duduk, istri saya dengar suara orang ngomong, yang mungkin didengar istri saya adalah suara saya sendiri ketika saya ngomelin sosok yang seperti saya duduk di situ. Iya, gue langsung ngerti tuh pas bilang apaan sih orang cuma sendiri. Iya, itu. Wah gila nih hotel. Itu dan udah. Cir merinding gue. Dan saya make sure teman saya, bro lu belum balik ke hotel? Belum bro, bentar lagi, sorry. Lu gelap-gelapan ya, sorry. Kalau enggak nih gue suruh anak lu deh nganter kunci kamar. Ya udah bro, tolong deh bro, anterin kunci kamar ya, gitu. Saya bilang gitu. Udah, akhirnya ada satu anak staff tempat kerja saya yang udah datang buat bawain kunci kamar gitu. Seenggaknya kamar saya terang lagi lah, gak gelap-gelap banget gitu. Gitu. Tapi ya untungnya pas sampai hari terakhir sih, dan itu hari kedua dan hari terakhir sih nggak ada kejadian apa-apa lagi sih. Aman untungnya gitu. Dan itu jadi yang note buat saya kalau misalnya memang saya harus ke sana, saya nggak mau di hotel itu lagi udah. Tapi hotelnya nyaman kan? Nyaman kan, ada smoking roomnya lagi. Gua banget tuh kalau ada smoking roomnya. Emang gue selalu skip kalau ada hotel ada smoking roomnya nggak ada. Oh ya udah skip. Ada smoking roomnya? Ada. Oh gua banget berarti nyaman hotel ini. Nyaman kan ya, bener ya? Gila. Kasurnya aja empuk tadi. Sampai emang mau tidur langsung ngantuk-ngantuk gitu kan. Ini tadi ekspektasi gue nih Mas. Pas lu bilang lagi, bu pelan-pelan lah gitu ya kan. Gue kira bakal ada yang telepon terus itu temen lu atau apa gimana gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Yang kejadian-kejadian ternyata enggak Mas. Terus pas setelah lu tahu itu diri lu sendiri gimana? Saya stuck nggak bisa ngapain, diem dulu. Terus saya kayak nge-freeze. Ya butuh kayak apa? Narik memo lagi. Loh, bukannya tadi itu kata-kata gua sebelum gua nutup telepon ke istri gitu. Terus? Wah, saya langsung benar-benar kayak mungkin kayak Mas tadi, langsung kayak wah, berarti kayak gini dari tadi tuh istri dengerin suara gue yang ngomong segala macam. Soalnya kata istri kayak ada orang lagi ngomong, terus kayak ada orang lagi marah-marah, terus kayak gue lagi ngobrol sama orang lain gitu. Dan di mana tuh urutannya 3 kali, dan terakhir ketika gue mau nutup telepon ke istri, iya tenang aja, aku nggak mau ngapa-ngapain kok, aku nggak ngapa-ngapain, aku sendirian di kamar. Dan yang di pojok lagi telepon itu juga ngomong kayak gitu juga. Ini setelah itu sosoknya hilang. Setelah itu sendiri hilang. Pokoknya saya baru berani ngeliat ke sana ketika staf dari tempat saya kerja masuk. Pak, karena dia bisa buka kunci sendiri kan, karena dia buka kunci, ceklek dibuka, ditaruh keycardnya ke tempatnya, terang. Saya baru berani ngeliat gitu. Dan ada satu keanehan lagi sih. Ada satu keanehan lagi. Apa tuh? Jendelanya kebuka dan ada rokok yang udah dibakar di sana. Wah, gila. Ada rokoknya. Wah. Oke Mas, tapi pernah lihat nggak hotel itu memang yang terakhir nih, cerita terakhir? Memang angker apa gimana? Pernah searching di Google, lihat review tadi balik ke yang Sukabumi tadi, sama seperti itu, melihat nggak? Atau nanya ke warga sana yang emang anak-anak training sana, kalau hotel itu tuh memang agak aneh gitu? Kalau dari saya nanya dan ngeliat dari review yang di Google segala macam, nggak ada sih Mas. Nggak ada sama sekali review tentang hotel itu yang
horor atau gimana, nggak ada sama sekali. Begitupun saya nanya ke anak-anak, enggak sih Pak, ada selama ini. Kan sebelum saya mungkin orang-orang sebelum saya pernah ada yang nge-training situ juga. Dan nggak pernah ada info gimana-gimana tentang Sepi nggak sih hotel? Cukup ramai Mas. Cukup ramai malah ya? Cukup ramai banget Bang. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, sama seperti Mas Linggar. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Mas Linggar, Mas. Thank you Mas ya. Sama-sama. Sukses terus nih buat channel YouTube-nya. Terbangun Tengah Malam udah ganti nama. Tuh. Udah ganti nama jadi Cerita Malam Ini. Cerita Malam Ini. Lancar terus Mas ya. Amin. YouTube-nya nanti linknya gue taruh di deskripsi juga ya. Makasih Dan akhir kata gue Gilang izin pamit. Saya Linggar. Izin pamit juga. Dadah.